Perkenalkan, nama saya Epifania Pereira, NIM 0112511100, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Ngudi Waluyo. Baik, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari dosen kami. Baik, di sini pertanyaannya nomor 1, bagaimana proses manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologi dalam proses tersebut? Nah, penjelasannya, manusia religius adalah manusia religius adalah manusia yang menjadikan nilai-nilai spiritual, moral, dan ajaran agama sebagai pedoman hidup. Proses menjadi manusia religius dan bertanggung jawab dalam kehidupan mulai dari kesadaran akan makna hidup, hubungan dengan Tuhan, dan tanggung jawab terhadap ciptaannya. Contohnya, manusia religius percaya bahwa alam adalah amanah dari Tuhan, maka dia akan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung pelestarian alam. Dan dalam agama besar, yaitu menjaga bumi dianggap sebagai bentuk ibadah. Misalnya dalam agama Islam adalah prinsip Khalifah fil ard, yaitu pimpinan di bumi. Intinya, spiritualitas menuntut seseorang untuk bertindak dengan lingkungan. Maka dari itu, manusia religius yang bertanggung jawab akan ada hidup selaras dengan alam. Nah, bagaimana proses manusia yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan? Bagaimana interaksi ekologis dan proses tersebut? Ini pertanyaan nomor 2. Penjelasannya, manusia yang tidak bertanggung jawab biasanya dilandasi oleh sikap egoisnya, materialistik, dan kurangnya sadaran moral. Dan mereka seringkali mengajar kepentingan pribadi tanpa memikirkan kedepannya terhadap orang lain maupun lingkungan. Contoh interaksi ekologis yaitu menembang hutan secara ilegal untuk keuntungan pribadi, membuang limbah dan membuang limbah ke sungai tanpa memperhatikan ekosistem yang rusak, dan menggunakan plastik sekali pakai secara berlebihan. Akibatnya lingkungan rusak, krisis iklim terjadi, bencana alam meningkat, dan ini semua merugikan manusia sendiri. Nah, nomor 3, apakah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan mampu berubah menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan? Dan jawabannya singkat, ya sangat bisa. Jelasannya, perubahan manusia adalah hal yang mungkin dan sangat nyata. Banyak orang yang berubah karena pengalaman hidup, kesadaran spiritual, pendidikan, atau bahkan bencana yang menggugah hati nurani mereka. Contoh, seorang mantan pembalap
pembalak liar biasa gitu, berubah menjadi aktivitas lingkungan. Orang yang dulunya konsumtif bisa beralih menjadi hidup minimalis dan ramah lingkungan setelah sadar akan dampaknya perilakunya. Baik, dan nomor 4, bagaimana penjelasan tentang sebuah proses dari manusia yang kehidupannya menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan, yaitu perubahan ini adalah proses terhadap yang mencakup beberapa tahap berikut ini. Kesadaran, yaitu timbul dari pengalaman pribadi, pendidikan, atau refleksi spiritual. Misalnya menyadari bahwa limbah yang dibuang sembarang merusak ekosistem dan membahayakan anak cucu. Komitmen baru yaitu komitmen baru yaitu merasa bersalah atas tindakan masa lalu dan ingin berubah. Terus mengambil keputusan untuk kehidupan lebih bertanggung jawab. Dan aksi nyata yaitu mulai dari hal kecil seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, atau menggunakan transportasi ramah lingkungan. Juga ikut dalam gerakan sosial atau komunitas lingkungan. Konsisten dan transformasi diri menjadikan tanggung jawab sebagai bagian dari identitas diri, menginspirasi orang lain untuk ikut berubah. Baik teman-teman, inilah jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Dan sekian, terima kasih.